Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari saya jelaskan kembali mereview dari bab 1 sampai bab yang keempat mengenai roda gigi. Nah, di sini saya perlu menjelaskan kepada mahasiswa karena nantinya pada aplikasinya ketika nanti sudah terjun di lapangan, mahasiswa harus tahu bagaimana cara memilih gearbox. Ya, gearbox yang tepat itu harus tahu. Nah, di sini saya jelaskan aneka macam model gearbox, ya, banyak sekali macamnya. Ya. Nah, di dalam memilih gearbox nanti yang akan ditanyakan oleh penjual gearbox itu hanya dua ini, yaitu berapa daya yang digunakan atau yang ditransmisikan pada gearbox itu dayanya berapa. Ya, daya itu ya dari motor listrik, penggeraknya motor listrik, bisa kincir air, ya, bisa turbin dan sebagainya, itu harus tahu dayanya. Jadi sebelum kita membeli itu pasti ditanya oleh penjual atau tokonya itu berapa dayanya, kemudian yang kedua berapa rasio putarannya. Nah, itu kita harus tahu dulu sebelum kita memilih gearbox. Nah, kalau kita sudah tahu, maka kita akan memilih mana gearbox yang sesuai. Nah, khusus untuk spur gear, helical gear, ya, dan bevel gear itu untuk rasio yang kurang dari 10. Rata-rata begitu ya. Rasionya biasanya ya nggak begitu besar, ya, ya sekitar 2, 3, 4, 5, nah, paling tinggi itu 10. Nah, karena untuk rasio 10 itu artinya diameternya lebih besar 10 kali. Kalau inputnya diameternya itu 10 cm, ya berarti kalau 10 kalinya kan 100 cm, 1 meter. Nah, bisa dibayangkan 1 meter. Nah, dia bisa rasionya bisa besar dengan gear boxnya yang kecil itu apabila transmisinya itu berkelanjutan, dan itu perlu banyak gear juga. Nah, ini mahasiswa harus bisa menebak ya, harus bisa menebak bagaimana caranya kita tahu bahwa di dalam gearbox itu transmisi gearnya itu dari helical gear, ya, bevel gear, worm gear itu kita bisa tahu. Dari mana caranya? Ya, kita harus mengetahui spur gear dan helical gear ini dia poros input dan poros outputnya itu sejajar atau seperti ini yang sebelah kanan itu, ya, lurus. Karena ciri khasnya spur gear atau helical gear ini poros input kemudian ditransmisikan, poros outputnya kan dilanjutkan di sini, itu sejajar. Tetapi untuk menghemat ruangan, memanfaatkan ruangan supaya gearboxnya tidak bertambah besar, maka di sini double gearnya di sini. Ada double transmisi. Transmisi pertama, input dari motor listrik di sini ada gear pertama, kemudian ditransmisikan ke gear kedua. Gear kedua ini dilanjutkan di sini dengan poros, ya, pada gear yang ketiga, kemudian di sini ditransmisikan gear yang keempat, sehingga putaran di sini bisa menjadi lebih rendah. Jadi gearbox itu, ya, sama dengan reduction gear. Jadi yang menurunkan putaran, gear-gear yang di situ akan menurunkan, reduction itu menurunkan putaran. Jadi di sini putaran motor listrik rata-rata kan 1400, 1200. Itu jadi di sini putarannya menjadi lebih pelan. Nah, karena putaran pelan itu torsinya itu menjadi besar.
semakin pelan putaran, itu torsinya semakin besar. Kalau daya tetap. Nah, di sini inputnya di sini karena torsinya kecil, putarannya besar, torsinya kecil. Maka porosnya menjadi kecil. Nah, di sini torsi itu kan beban. Kalau bebannya besar, ya perlu poros yang besar. Jadi torsi yang besar itu pada putaran pelan-pelan, ya. Maka di sini porosnya pun besar. Karena torsi besar, ya otomatis perlu poros yang besar. Nah, begitu. Nah, di sini berarti transmisinya itu hanya satu pasang roda gigi. Nah, di sini ada dua pasang roda gigi. Dia dibuat lurus di sini. Nah, itu ciri-ciri spur gear dan helical gear. Kalau spur gear kan lurus, dia gigi-giginya lurus. Sedangkan helical gear ini membentuk sudut. Entah dia sudutnya melengkung atau miring saja. Nah, begitu ya. Kemudian, nah di sini menjadi lebih besar. Di sini input dengan output itu porosnya sejajar. Itu ciri khasnya spur gear dan helical gear. Di sini transmisinya itu ada dua pasang gear. Nah, jadi di sini lebih besar ke bawah. Nah, inputnya, outputnya. Kemudian yang seperti ini. Nah, kalau inputnya seperti pada gambar di sini, poros inputnya ya tegak lurus dengan poros output, pasti di sini ada transmisi bevel gear. Kalau dia di sini, kalau seandainya di sini ditutup, kita bisa menebak pasti ada bevel gearnya. Bevel gearnya yang ini, karena dia tegak lurus di sini. Kalau yang ini sejajar atau paralel, di sini tegak lurus. Nah, karena tegak lurusnya tidak seperti pada ini. Nah, yang ini bevel gear murni. Ya. Input sama output. Nah, ini input sama outputnya di sini dia sama-sama dia. Ini rasio putarannya satu dia. Karena porosnya sama ukurannya. Jadi input dengan output di sini putarannya sama, berarti rasionya satu. Kelihatan di sini tegak lurus persis berpotongan. Sedangkan ini tegak lurus tapi tidak berpotongan dia. Seandainya poros ini diteruskan dengan ya, outputnya diteruskan, inputnya ini poros diteruskan, dia tegak lurus saja tapi tidak berpotongan. Nah, kalau lurus dan tidak berpotongan, di sini berarti ada spur gear-nya. Nah, di sini ada spur gear atau helical gear karena ini atau ya. Jadi mahasiswa nanti kalau ditunjuki gambar, suruh memilih, suruh merancang gear mana, ya. Mahasiswa memilih gear apa di dalam gearbox itu, ya harus benar. Jangan sampai mahasiswa memilih gearbox-nya, tapi salah dalam menentukan jenis gear-nya. Nah, itu juga salah nantinya. Nah, karena dia tegak lurus tapi tidak berpotongan, itu di sini berarti ada spur gear dan ada bevel gear. Ya, di sini ada dua pasang transmisi. Pasangan pertama itu spur gear atau helical gear dan yang kedua pasangan kedua di sini itu bevel gear karena dia tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus murni di sini hanya bevel gear saja. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus yang berikutnya ini? Kita tidak tahu bagian dalam seperti apa. Ini bisa ditebak. Ini input pasti putarannya tinggi. Nah, di sini ya. Karena yang di sini ini porosnya dengan poros yang kedua di sini, ini anggap aja outputnya poros yang ketiga ya. Ini yang kedua. Yang kedua ini tegak lurus, berarti di sini beda dengan yang di sini. Di sini yang pertama itu bevel gear dulu. Jadi poros yang pertama itu sepasang bevel gear dengan inputnya ini. Kemudian di sini ada
spur gear atau helical gear di salah satu, sebelah kanan atau sebelah kiri, ya. Itu ada misalnya di sebelah kiri di sini bevel gear, maka sebelah kanan sana itu spur gear atau helical gear yang sebelah kanan sana. Ya, di sini ada baut-baut yang menutup ini, artinya di sini tempatnya klaker atau bearing atau bantalan di sini. Nah, di sini juga bantalan. Nah, tempatnya bantalan atau dudukan, bantal ya, klaker. Nah, di sini. Nah, di sini berarti tinggal gearnya apa namanya spur gear atau helical gear saja, Nah, transmisi ke sini. Nah, jadi di sini isinya bevel gear yang sebelah sini, kemudian berikutnya itu sepasang spur gear atau helical gear. Nah, begitu ya. Jadi dari luar tuh bisa ditebak gear seperti apa. Nah, ini kalau diputar, ini diputar dia ikut berputar. Ini salah satu diputar, bisa diputar. Yang sebelah kiri diputar, bisa memutar yang sebelah sini. Itu dengan putaran tangan saja. Kemudian yang ini diputar, sebelah kiri juga bisa berputar. Dengan tangan bisa. Ini juga begitu. Cuman memutar yang outputnya ini diputar agak berat. Namanya juga torsinya besar, ya berarti kita memutarnya itu dengan berat. Beda dengan di sini, input ini kalau kita putar dengan tangan dia ringan, tangan kita mampu memutar. Kalau di sini agak berat. Jadi ini putaran pelan, outputnya ini putaran pelan, torsinya besar. Di sini putaran kenceng, tapi torsinya kecil. Loh, yang sama apa, Pak? Yang sama dayanya. Dayanya hilang, hanya efisiensi daripada gearbox ini. Kalau efisiensinya 0,9 atau 90%, ya berarti ada daya yang hilang 10%. Gitu caranya. Yang bisa berubah-ubah itu ya beban. Beban itu apa? Torsi. Caranya gimana? Ya caranya dengan diturunkan putarannya. Atau bisa dinaikkan, bisa. Seperti ini. Misalnya kincir air. Kincir air itu kan putarannya pelan. Ya berarti kincir air itu inputnya ditaruh di yang sini. Ya. Kemudian di sini nanti menghasilkan putaran yang besar. Putaran yang besar di sini bisa menggerakkan genset. Ya. Karena genset ini diputar untuk putaran besar. Beda dengan ada juga genset yang putaran pelan. Tapi itu harganya mahal. Mahal banget itu yang putaran pelan itu. Yang putaran tinggi itu malah murah. Karena genset yang putaran tinggi itu porosnya pun dia kecil. Nah, sekarang yang worm gear ini mahasiswa harus hati-hati. Kalau dia transmisinya, kita perhatikan di sini kan nggak ada klaker selain di sini. Ini klaker dah. Artinya dia nanti ketemu di sana, di sini ada klakernya juga. Nah, kelihatan di sini. Inputnya yang kecil ini itu terhubung dengan dalamnya itu ada wormnya. Kemudian worm ini menggerakkan gear yang di sini. Nah, tandanya apa? Ya dia tegak lurus, tidak berpotongan. Tidak berpotongan, tapi kelihatan di sini. Transmisinya nampak dari luar. Beda dengan yang di sini contohnya. Nah, yang di sini ini agak berjauhan dia dengan outputnya. Inputnya dengan outputnya itu agak berjauhan. Memang dia tegak lurus, tidak berpotongan, tapi berjauhan di sini. Berjauhan. Nah, sedangkan yang ini. Kalau ini sih sudah jelas. Dia lurus dan berpotongan. Tapi di sini masih ada lagi jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Seandainya di sini buat gear yang besar, misalkan hanya bevel gear saja, ya nggak mungkin ini bisa ketemu. Atau ini dibuat panjang banget, kalau panjang banget ya rugi porosnya. Nah, begitu. Nah, ini kelihatan dia berdekatan wormnya di sini dengan gearnya. Jadi tegak lurus, tidak berpotongan, itu adalah worm gear di dalamnya. Dan di sini berdekatan dia jaraknya. Dan dalam satu gearbox ini cukup satu pasang saja gearnya, yaitu worm gear saja. Nah, inilah kelebihan daripada
worm gear. Dia bisa mentransmisikan sampai 300 rasio. Rasio putaran sampai 300. Dan yang umum di pasaran itu ya sekitar 30, 40, 50. Yang paling banyak jumpa itu 30 sama 40 di pasaran. Nah, ini inputnya. Nah, di sini bedanya dengan yang lain apa? Kalau kita putar inputnya, maka outputnya ikut bisa berputar. Nah, ini putarannya berkurang. Makanya di sini porosnya besar karena torsinya besar, bebannya besar. Nah, kalau output ini diputar dengan tangan, maka output di sini nggak bisa berputar. Jadi Anda nggak akan bisa memutar, tangan Anda ini nggak bisa memutar outputnya ini. Ya karena di sini gear, sedangkan di sini wormnya. Ya. Nah ini jenis gearbox ya horizontal. Jadi inputnya juga horizontal, outputnya juga horizontal. Sedangkan yang ini inputnya horizontal, outputnya itu vertikal. Ya, output vertikal. Jadi di sini nanti ada transmisi gear, pule atau gear di atasnya keluar di sini. Nah, ini juga worm gear. Ada juga yang outputnya ke bawah. Nah, ini biasanya untuk ngebor. Di sini dipasang pule, ya. Kemudian berbawahnya terhubung ke stang bor yang berbor sumur dan sebagainya itu seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi mahasiswa harus bisa menebak, harus tahu. Ada juga yang di sini outputnya itu ke kanan. Ya, outputnya itu ke kanan, bisa. Itu horizontal juga. Jadi bermacam-macam. Yang jelas kalau worm gear nggak mungkin inputnya itu dari kanan seperti ini dia keluarnya ke sana, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Nah dari sini diharapkan mahasiswa harus tahu, ya, harus kapan memilih gearbox, ya. Sedangkan yang ini ketika ini diputar, ini ikut bisa berputar. Nah ini biasanya ini seperti ini dipakai pada kincir air. Jadi kincir air itu namanya kincir air besar dia karena memanfaatkan energi potensial, ya, dan energi kinetik yang utama energi potensial. Makanya kincir itu besar dia. Ya. Nah begitu. Nah ini yang dapat kami sampaikan. Ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.